Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiwi Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang PPDB SMA SMK SLB tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini yang kita bahas adalah PPDB tahap kedua, di mana ada perubahan jadwal yaitu tanggal 26 sampai 27 Juni dan 3 sampai 4 Juli tahun 2023. Jadi pada hari ini sudah dibuka untuk pendaftaran PPDB tahap 2 yaitu zonasi untuk SMA. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang PPDB tahap 2 zonasi untuk SMA. Saya akan memberikan beberapa trik dan tips agar zonasi yang pendaftaran zonasi ini bisa diterima ataupun lolos di PPDB jalur zonasi di sekolah yang kalian tuju. Tapi sebelum itu, kita akan coba masuk dulu ke WPPDB-nya, pendaftarannya. Ini ada pendaftarannya, pengumuman. Jadi nanti selama tanggal 26 sampai tanggal 4 Juli masih dibuka pendaftarannya walaupun libur, tapi webnya dibuka. Mau daftar kapanpun silakan, malam hari sampai jam 8 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam silakan dibuka pendaftarannya dari tanggal 26 sampai 4 Juli. Baik, kita akan login masuk ke dalam pendaftaran. Saya sudah masuk. Ini pendaftaran PPDB secara daring dibuka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, di PPDB tahap 2 ini untuk jalur zonasi di SMA itu hampir sama pendaftarannya dengan PPDB tahap 1. Bedanya kalau zonasi yang diperlukan adalah koordinat rumah dari menggunakan maps, yaitu titik koordinatnya itu harus dekat dengan sekolah. Nah, saya ada beberapa trik ataupun tips agar bisa diterima di jalur zonasi di sekolah yang kalian tuju. Tapi sebelum itu, saya coba buka pendaftar ini. Ya, hampir sama kalau tidak salah dengan pendaftar yang dari tahap 1. Kita buka biodata. Sama saja, ada nih Provinsi Jawa Barat dan lainnya. Nah, bawahnya ada email dan nomor aktif, hampir sama. Bukan hampir sama, sama saja. Persyaratan umum. Ada NIK, nomor KK, nama lengkap, persyaratan umumnya ada SKL, akte, kartu keluarga dan KTP. Nah, di kartu keluarga, jika kalian di kartu keluarganya ternyata jarak dari rumahnya jauh, contoh lebih dari 1 kilo ataupun lebih dari 2 kilo atau 2000 meter, kalian bisa membuat surat keterangan domisili di desa yang dekat dengan sekolah tersebut. Dengan cara kalian mencari saudara ataupun teman yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Setelah itu membuat surat keterangan domisili dari desanya. Tapi surat keterangan domisilinya yaitu wajib titipan saja 1 tahun sebelumnya. Ini tip pertama. Saya ulangi, tip pertama adalah kalian harus membuat surat keterangan domisili dari desa yang jaraknya dekat dengan sekolah yang kalian tuju. Silakan kalian mencari saudara ataupun teman yang bisa dijadikan domisili. Setelah itu kalian ke desa membuat surat domisili dengan ada surat persetujuan dari rumah yang ditempati ataupun teman tadi. Contoh, saya punya teman di desa A. Nah, teman ini membuat surat persetujuan bahwa setuju bahwa anak saya itu tinggal di rumah dia, dan tinggalnya pun tidak hari ini, tapi sudah 1 tahun sebelumnya. Seperti itu ceritanya. Jadi surat keterangan domisilinya itu titik masanya tahun sebelumnya. Atau walaupun titik masanya misalkan minggu kemarin, tapi di situnya di keterangannya ada tulisan keterangannya bahwa anak ini sudah tinggal di rumah saya dari jangka waktu tanggal sekian sampai sekian. Kalau bisa setahun sebelumnya, tahun 2022, bulan Juni, bulan Maret, bulan Juli gitu ya. Dibuatnya biar nanti lama, oke? Nanti dilampirkan kartu keluarga dan surat keterangan domisilinya di sini, dilampirkan dalam bentuk PDF. Nah, ada KTP orang tua. Baik, itu tip pertama. KTP orang tua. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di persyaratan khusus kita kan pendaftar SMA. Setelah itu kita jalur zonasi, akan muncul tampilan seperti ini.
Provinsi. Dokumen persyaratan yang harus kalian upload adalah lembar biodata buku rapot yang di awal. Ada lembar biodata buku rapot yang di awal, itu upload saja di awal, di scan yang awal yang ada tanda tangan kepala sekolah dan ada foto kalian, di upload karena di situ ada alamat jelas, alamat lengkap kalian sesuai dengan kartu keluarga. Nah, kalau kalian tidak sesuai kartu keluarga berarti ada yang salah alamat kalian. Tapi nanti kita bicara surat keterangan domisili untuk yang koordinat. Baik. Di sini ada alamat seperti ini, alamatnya sama, hampir sama. Nah, trik yang kedua atau tip yang kedua adalah kita akan ubah koordinat. Apa yang kita ubah koordinatnya? Biar lebih dekat koordinatnya, berarti kita harus mendekatkan titik koordinat kita ke sekolah. Baik, akan saya kasih contoh. Kita akan coba klik koordinat. Kita checklist ininya. Di checklist saya sudah membaca dan memahami informasi ini. Setelah itu lanjutkan ubah koordinat. Ini ada alamat. Alamatnya sama yang di sini. Setelah itu ubah koordinat. Ini koordinat sudah ada, tetapi mungkin jaraknya jauh dari sekolah dan ini tidak sama tuh. Koordinatnya ini malah Jakarta, berarti salah. Nah, kita akan merubah koordinat dengan caranya yaitu kita akan perbesar dulu dari sini. Nah, kita perbesar. Akan muncul tampilan daerah Jakarta. Nah, kalau di sini, jujur saja kalau saya belum menemukan, kalau melihat dari map yang ada dari website PPDB SMA, itu belum menemukan cara mencari cepat daerah. Jadi, mohon maaf, saya manual akan mencari daerah Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan cara manual, dengan cara ini cari ke sini geser atau kita perkecil dari sini. Karena kita pengen sekolahnya di SMA Negeri 1 Cilimus, dan inilah SMA Negeri 1 Cilimus, udah kelihatan ya. Ini SMA Negeri 1 Cilimus sudah kelihatan, dan si anak ini dia tinggalnya di daerah Bandorasa. Desa Bandorasa itu berarti di daerah Desa Bojong, Linggarjati. Nah, di sini. Nah, ini Bandorasa. Ini Bandorasa. Ini jalan Bandorasa Linggarjati. Dia rumahnya berarti di daerah ini rumahnya. Nah, ini rumahnya yang ini nih. Ini rumah sakit Linggarjati, belakang rumah sakit katanya. Oke. Kalian bisa klik ini rumah yang kelihatan kenteng rumah. Kita klik. Ini rumah dia berarti di sini. Udah ketahuan kan? Udah klik. Kita kembali back, akan muncul satelit yang ini nih. Yang ini akan muncul. Ya, kalau kita akan tes dengan Google Map yang dari Google. Coba pastikan ini. Kita akan lihat dia ada di mana.
Oh, ini berarti betul. Ini ya, benar ya. Ini rumah sakit, ini rumah sakit. Mana tadi teh? Ini rumah sakit Linggar Jatinya. Oh, ini rumahnya di sini berarti. Ini rumah yang ini nih. Nah, kalau kita lihat ini sesuai dengan yang di sini, yang sesuai yang di map ini rumahnya hampir sama, mirip ya, hampir mirip. Nah, kalau tipsnya dari saya, kita sudah tahu bahwa dari sini, dari jarak ini, atau dari titik koordinat ini ke sekolah, kita akan coba, ke SMA Negeri 1 Cilimusnya, kita akan lihat. Nah, ini SMA Negeri 1 Cilimus. Kita akan coba ukur jarak dengan cara klik kanan. Setelah itu kita kembali ke titik koordinat yang rumah tadi. Mana tadi itu ya? Oh ya, gini. Dan dia jaraknya berapa coba? Jaraknya 1,33 kilometer. Wah, ini termasuk eh ya kalau bisa kurang dari 1 kilo ya. Ini ya cukup lah. Nah, maksud saya kalau kita bisa gini loh. Kita kan membuat titik koordinat sini kan rumah kita. Nah, sedangkan panitia sendiri tidak tahu rumah kita. Makanya kalau kita membuat titik koordinatnya disimpan di sini biar lebih dekat, disiniin biar lebih dekat. Toh panitia pun tidak tahu gitu, maksud saya. Nah, kita bisa menyimpan titik koordinat di sini nih, biar lebih dekat. Kita akan coba hapus pengukuran. Nah, kalau kita titik koordinat di sini, tadi kan 1,33 ya. Kita coba titik koordinatnya kita simpan di sini. Kita akan cek pengukuran ke SMA Negeri 1 Cilimus. Kita akan lihat apakah jaraknya sama atau tidak. Nah, ini SMA Negeri Cilimus 1,26. Nah, tapi syaratnya kalau kalian pengen melakukan seperti ini, saya akan coba buka Google Map yang baru. Kita harus tahu, kita harus, sorry, sebentar. Kita harus tahu area desa kita ada dari mana sampai mana. Contoh nih. Nah, ini adalah area Desa Bandora Sawetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Ini areanya. Jadi, kalau kita membuat titik koordinatnya di sini, ini walaupun dia lebih dekat ke Cilimus, ke SMA 1 Cilimus, karena SMA 1 Cilimus di sebelah sini, yang ini nih. Nah, ini SMA 1 Cilimus. Ini kita tidak mungkin membuat titik koordinatnya di sini, di area kosong. Minimal harus ada rumah satu dong. Masa di area kosong kan nggak mungkin, ya kan? Nah, makanya kalau tadi titik koordinat kita itu adalah di belakang rumah sakit, di sini daerah sini nih. Dan tadi dari sini 1,26. Kalau kita ke sini. Nah, bagaimana kalau kita ke sebelah sini untuk titik koordinatnya? Itu akan lebih dekat.
Yang penting menurut saya, yang penting tidak keluar dari area zona wilayah dari Bendora Sawetan. Ini kan area Bojong, ini kan Bojong, ini kan desa Bojong ke sini nih, beda lagi. Sebelah sini berarti beda desa. Jadi seandainya kita membuat titik koordinat sebelah sini, mohon maaf ya, ini tips saja. Titik koordinat sebelah sini, ini titik koordinat, dan kita ukur jarak ke SMA Negeri 1 Cilimus ke sini, ukur jarak, pasti lebih dekat jaraknya. Oh, sebentar. Kita cek lagi ke sini. Nah, kita contoh di daerah sini, rumah ini nih, yang ini nih. Nah, ini pasti lebih dekat, hanya 897 meter. Kenapa? Kenapa kita bisa membuat kayak gini? Karena saya yakin panitia PPDB di sekolah yang kalian tuju, menurut saya kemungkinannya dia tidak tahu rumah kita. Jadi kalau kita menyimpan di sini, itu pun ya menurut saya sih ya oke-oke aja. Kecuali kalian titik koordinatnya malah di area kosong yang ini nih, ini sawah ini, ya ini nggak mungkin. Jadi mendingan nyimpennya yang memang area desa tersebut ada titik-titik kayak gini. Setelah itu kita kliknya yang terdekat saja atau kita ngekliknya di sini. Yang ini nih. Ini rumah ini kan nggak tahu. Panitia pasti nggak tahu. Ini jadinya 1,15. Tadi kan 1,26, ini 1,15 kilometer. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat contoh. Saya kan contoh ini jangan di Kabupaten Kuningan saja kan contoh Desa Cilemaya Wetan. Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Kita akan lihat Cilemaya Wetan, Kabupaten Karawang. Nah, ini adalah garis-garis yang putih merah ini adalah batas dari Desa Cilemaya Wetan, Kabupaten Karawang. Oh, ini kecamatan ya. Maaf, maaf. Ini kecamatan. Saya akan coba desanya. Desanya Sukakerta. Nah, kita akan memperkecil lagi Desa Sukakerta. Nah, ini Desa Sukakerta. Ini ada Pantai Tangkolak. Nah, ini yang garis ini adalah batas desanya. Kalau kita berbesar, ini sawah karena mungkin banyak sawah di daerah. Oh iya benar banyak sawah, ini sawah kecamatan di desa Sukarto sawah. Ini berarti pantai, ini pantainya. Nah, ini Desa Surakarta Kecamatan Cilemaya Wetan itu sawahnya luas banget tuh. Nah, kalau rumah kita di daerah sini di Tangkolak, ini adalah laut, ini adalah laut utara. Ini laut utara di sini. Kalau kita desanya dia di Kampung Tangkolak, Pantai Tangkolak ini, kita pengen daftar di SMA Negeri 1 Cilamaya. SMA Negeri 1 Cilamaya itu sebelah sini kalau tidak salah nih ya, sini nih. Ini jauh. Kalau kita dari sini, kita akan coba klik. Klik sini. Setelah itu kita ukur jarak ke Tangkolak. Nah, ini kan masih satu desa dan rumahnya dia di contoh itu rumahnya di sini. Kita ukur jarak, nah itu jauh. 5,27 km. Tapi karena ini masih satu wilayah Surakarta, jadi kita bisa menyimpannya itu adalah di daerah ini yang lebih dekat. Nah, ini contoh kita nyimpannya di sini nih. Ini kan sini nih, kita simpan sini, ini ada rumah. Simpan sini, ini masih Cilamaya Wetan dan ini adalah SMA Negeri 1 Cilamayanya. Kita akan ukur jarak dari sini ke sebelah sini.
lebih dekat 1,31 km. Seperti itu caranya ya. Seperti itu caranya. Jadi yang penting masih masuk area desa tersebut. Nanti kita cari yang terdekat. Cari yang terdekat. Kalian bisa geser-geser. Oh, ini 1,3, ini 1,3. Hapus lagi ya. Yang di sini. Gimana kalau kita titiknya di pojok ini? Tapi ini kan tidak ada rumah di sini. Harus yang ada rumah. Oke. Seperti itu caranya. Jadi tipsnya adalah kita bisa membuat titik koordinatnya itu didekatkan dengan sekolah yang kita tuju. Tapi dengan satu syarat, kita harus tahu dulu area desa kita. Nah, ini area desa kita sudah ada di map. Sudah ada di map. Kalau kita ngambil dari desa Tangkolak, ini otomatis 5 kilo dari sini jauh. Jauh banget karena di ujung dekat laut. Yang ini dekat. Nah, tapi kalau kita ini kan masih satu Surakarta nih, masih satu desa. Kalau kita ngambil titik koordinat di sebelah sini, yang ini ada rumah kecil nih, ini kita di sini. Setelah itu kita akan ukur jarak ke SMA Negeri 1 Cilamaya. Sebelah sini itu akan kelihatan 1,29. Tadi kan 1,3. Gitu caranya ya. Oke, ini adalah tips untuk zonasi atau mengukur jarak dengan menggunakan titik koordinat. Yang penting kalian berkasnya lengkap menurut saya. Contoh berkasnya adalah berkas yang pertama itu berarti seperti persyaratan umum, SKL, terus KTP, kartu keluarga, plus dengan surat keterangan kartu keluarga dan akta lahir. Nah, kalau pengen surat keterangan domisili, tipsnya berarti buatlah titik mangsanya tahun kemarin, tahun 2022, atau bisa titik mangsanya di bulan Juni 2023, tetapi di situ ada surat keterangan bahwa si yang bersangkutan sudah menetap di rumah saya itu dari tahun sekian dan tahun sekian sampai sekarang. Yang pertama, surat keterangan domisili. Yang kedua, harus ada surat persetujuan si pemilik rumah. Formatnya bebas. Tinggal kalian bisa cari formatnya bebas. Surat persetujuan itu berarti si pemilik rumah itu menyetujui bahwa memang dia ini yang mau daftar SMA itu menyetujui buat dia tinggal di rumahnya gitu loh. Jadi ada 2 berkas. Kalau pengen surat keterangan domisili. Yang pertama surat keterangan domisilinya, yang kedua surat persetujuan dari pemilik rumah. Oke, itu yang tip pertama. Tip yang keduanya, setelah punya surat keterangan domisili dan persetujuan plus dengan kartu keluarga, kalian rubah titik koordinatnya. Dekatkan dengan sekolah yang kalian tuju, lebih dekat gitu, jangan jauh. Caranya kayak tadi, sudah saya jelaskan di awal, caranya kayak gini ya. Di ini sudah saya jelaskan. Jadi caranya seperti itu. Silakan kalian dekatkan lebih dekat ke sekolah biar nanti jaraknya lebih dekat. Menurut saya lebih hemat, lebih bagus kalau jaraknya itu hanya di bawah 1,3 km. Karena mungkin aja banyak yang lebih dekat-dekat lagi gitu. Tapi tergantung dari kuota yang ada di sekolah tersebut. Kalau kuotanya di atas 200, 1,3 cukup lah. Tapi kalau kuotanya hanya 100 berapa, ya berarti harus di bawah 1,3. Minimal 1 kilometer jaraknya. Kenapa saya mengawal trik seperti ini? Karena panitia PPDB sekolah itu ada kemungkinan tidak tahu dia rumahnya di mana. Rumah kita di mana gitu. Yang penting masih masuk area zona desa tersebut, baik itu mau di ujung dan itu rumah, bukan pekarangan, bukan sawah, bukan kebun, dan itu rumah saya pikir bisa diverifikasi. Gitu tip dan triknya. Oke. Itu sekian dari saya, semoga bermanfaat dan saya doakan mudah-mudahan kalian yang mendapat zonasi bisa diterima. Dan satu hal lagi, silakan kalian kalau pengen ngubah titik koordinat, kalian buka akun kalian, setelah itu kalau mudah-mudahan belum diverifikasi dan kalian bisa ubah pendaftaran. Setelah itu, kalian ubah koordinat di sini. Nah, caranya kayak tadi sebutkan di video di pembahasan sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.